Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Velia Rikmanandita. Kali ini aku mau bahas modul 4 tentang habituasi. Di modul 4 sendiri, kita akan belajar tentang konsep dan juga tahap pembelajaran aktualisasi. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa sih habituasi. Habituasi bisa kita artikan sebagai pembiasaan dengan sesuatu supaya terbiasa untuk melakukan sesuatu di lingkungan kerja. Nah, sesuatu di sini itu bisa mengarah ke perilaku berdasarkan kriteria tertentu yang nantinya diharapkan akan menjadi karakter kita di tempat kerja. Nah, agar proses pembentukan karakter ini bisa berjalan dengan baik, diperlukan intervensi atau stimulus berupa aktualisasi. Jadi, pembelajaran aktualisasi pada Latsar CPNS dibagi ke dalam kedua kegiatan utama. Yang pertama merancang aktualisasi dan yang kedua melaksanakan aktualisasi. Oh ya, kita belum bahas ya tentang aktualisasi. Jadi, apa sih aktualisasi? Aktualisasi singkatnya bisa kita artikan sebagai proses untuk menjadikan pengetahuan terkait substansi mata pelatihan yang telah dipelajari menjadi sesuatu yang nyata, atau mudahnya mengubah teori menjadi praktek. Untuk merancang aktualisasi, kita harus paham dulu apa itu isu. Isu adalah kejadian yang diartikan sebagai masalah, atau isu adalah fenomena yang dianggap penting atau dapat menarik perhatian orang banyak sehingga menjadi bahan yang layak untuk didiskusikan. Setelah memilih isu, maka selanjutnya kita harus mencari rumusan atau gagasan kreatif dalam bentuk kegiatan untuk memecahkan isu tersebut. Ada beberapa cara dalam menetapkan kualitas isu. Yang pertama, AKPK. Kita lihat dari segi aktual, apakah hal itu benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan. Yang kedua, dilihat dari segi kekhalayakan, apakah menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, problematik, apakah isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks. Dan yang terakhir, kelayakan. Apakah isu tersebut masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Kemudian yang kedua, kita bisa pakai metode USG, urgency, seriousness, dan juga growth. Urgency itu seberapa mendesak sih suatu isu itu harus dibahas, dianalisis, dan juga ditindaklanjuti. Yang kedua, seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Dan yang terakhir, growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Jika isu telah ditetapkan, saatnya merumuskan isu dalam suatu pernyataan yang ditulis secara singkat dan jelas dengan memuat fokus dan juga lokus. Setelah itu tinggal identifikasi akar permasalahan, aktor yang terlibat, dan juga kaitan dengan mata pelatihan yang relevan dan gagasan pemecahan masalah. Materi yang kedua adalah tahapan pembelajaran aktualisasi. Jadi, setelah memahami konsep pembelajaran aktualisasi, saatnya membuat rancangan aktualisasi. Nantinya akan ada seminar rancangan aktualisasi. Setelah itu, kita akan melaksanakan aktualisasi selama di kantor, kurang lebih 30 hari. Kemudian akan ada bimbingan persiapan seminar, dan terakhir seminar pelaksanaan aktualisasi. Nah, tujuan dari rangkaian aktivitas itu adalah menjadikan kita menjadi PNS yang profesional, yang berkarakter sebagai pelayan masyarakat. Dalam membuat rancangan aktualisasi, di dalam modul sudah disediakan beberapa contoh alat bantu yang bisa kita gunakan untuk membuat rancangan aktualisasi. Ada yang dalam bentuk tabel ataupun cascading. Setelah membuat rancangan aktualisasi, tahap selanjutnya adalah mempresentasikan rancangan aktualisasi. Tujuannya untuk mendapatkan masukan agar rancangan aktualisasi yang kita buat itu layak dan juga logis untuk diterapkan. Langkah selanjutnya adalah melakukan aktualisasi. Kita akan dituntut untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dengan penuh tanggung jawab. Setelah itu, kita diwajibkan untuk melaporkan aktualisasi. Nah, pada saat melaksanakan pembelajaran aktualisasi di tempat kerja, peserta ini harus menyusun dan juga membuat laporan aktualisasi bisa harian, mingguan, atau periode tertentu sesuai kesepakatan coach dan juga mentor. Lalu tahap terakhir, mempresentasikan laporan aktualisasi. Tujuan tahap ini adalah mendapatkan penilaian atas aktualisasi yang telah dilakukan dan juga mendapatkan masukan juga agar kedepannya kualitas aktualisasi bisa dilanjutkan dalam pelaksanaan tugas dan juga jabatan kita. Terima kasih telah mendengarkan.